Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan kembali seperti biasa kami hadirkan Dialog Cirebon pagi ini, edisi Kamis 26 Januari 2023, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda ini kaitannya tentang beasiswa satu keluarga miskin satu sarjana. Tentu saja ini di latar belakangi karena adanya hari ulang tahun ke-22 Basnas Kabupaten Cirebon, di mana salah satu kegiatan sosialnya yaitu melaunching program beasiswa satu keluarga satu sarjana. Pendengar, Badan Amil Zakat Basnas membuat terobosan di bidang pendidikan dengan meluncurkan program beasiswa satu keluarga satu sarjana. Dan melalui program ini diharapkan keluarga yang tidak mampu bisa menghasilkan sarjana mandiri dan tentunya mampu mengembangkan wilayah sebagai solusi pemerataan pembangunan dan pengurangan konsentrasi kemiskinan. Dan pagi ini alhamdulillah satu kehormatan untuk kami sudah hadir bersama kami di sini Ketua Basnas Kabupaten Cirebon Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan LCMP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Sehat terus ya Pak Kiai. Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami dalam dialog pagi. Pak Kiai, ini tentunya kita pengen tahu nih Pak Kiai, ini program beasiswa satu keluarga miskin satu sarjana ini apa yang kemudian melatar belakangi Basnas sampai kemudian meluncurkan program ini begitu Pak Kiai? Terima kasih. Jadi dalam penyaluran dana zakat infak sedekah itu Ibu ada dua model ya. Yang pertama itu konsumtif, sifatnya langsung saat itu juga dan habis saat itu juga, seperti pembagian sembako, santunan untuk anak yatim dan lain sebagainya, itu sifatnya konsumtif. Dan ada juga yang sifatnya produktif Ibu. Produktif itu seperti pemberdayaan. Pemberdayaan itu maksudnya masyarakat miskin, individu ataupun kelompok, kita latih dengan kemampuan tertentu, skill tertentu, agar supaya mereka sadar ekonomi, kemudian bisa mengembangkan skill mereka, dan kemudian mereka juga bisa akhirnya kemampuan ekonomi mereka berkembang, mereka punya penghasilan tetap, dan itu bisa mengangkat mereka dari garis kemiskinan. Tapi ada lagi yang sifatnya produktif dalam jangka panjang. Nah, salah satunya adalah beasiswa untuk para sarjana. Saya pikir untuk mengatasi kemiskinan atau ketertinggalan masyarakat kita, tidak ada cara atau sarana yang paling penting itu hanya melalui pendidikan, Ibu. Jadi kalau diharapkan dengan misalnya ini kan satu keluarga satu sarjana. Diharapkan kalau keluarga miskin itu kemudian dari mereka ada seorang sarjana, berarti ada orang yang berpikiran cukup maju, dewasa, bagaimana merancang ke depan dan lain sebagainya. Diharapkan dengan satu orang sarjana itu nanti, maka keluarga miskin ini ke depan menjadi terangkat. Amin. Harapannya seperti itu. Seperti itu sebenarnya latar belakangnya. Jadi satu sarjana atau beasiswa untuk mahasiswa itu adalah merupakan salah satu program penyaluran zakat produktif Basnas Kabupaten Cirebon yang insya Allah dapat dirasakan dalam jangka panjang karena pendidikannya kan selama 4 tahun. Betul. Dan lain sebagainya seperti itu. Berarti ini program yang baru dilaunching begitu Pak Kiai? Kita sebenarnya sudah melaksanakannya satu angkatan ya. Tapi kemudian ini kita perbaharui lagi dengan manajemen yang lebih baik dan lain sebagainya, dan dalam rangka tadi hari ulang tahun Basnas kita launching bahwa insya Allah tahun ini kita akan menerima 22 orang mahasiswa dari keluarga miskin. 22 langsung. Berarti ini tersebar di seluruh kecamatan begitu? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Pastinya nih Pak Kiai, banyak masyarakat kita yang juga pengen tahu ini syaratnya dan yang masuk kategori keluarga miskin itu seperti apa? Itu dulu kali ya. Siap. Yang termasuk dalam kategori keluarga miskin itu seperti apa sih Pak Kiai? Ya tentunya biasanya ada surat keterangan dari desa Ibu, surat keterangan dari desa atau surat keterangan tidak mampu. Ya itu juga nanti kita akan survei. Kita survei rumahnya bagaimana. Memang dalam pendaftarannya nanti sebenarnya saya bawa formnya tapi tertinggal di mobil. Dalam pendaftarannya nanti juga kalau bisa mencantumkan foto rumah.
foto rumah. Jadi memang kita pilih memang keluarga yang betul-betul miskin. Kemudian nanti kita ada survei. Jadi untuk membuktikan bahwa itu miskin, yaitu salah satunya dengan keterangan dari desa ya, bahwa yang bersangkutan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tentunya kriteria miskin kayak apa? Sebenarnya di dalam miskin itu adalah dalam dalam nomenklatur perzakatan, miskin itu adalah mereka yang tidak bisa mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Jadi mungkin ada salah satu anaknya yang usia kuliah, akan tapi ingin kuliah tapi tidak punya biaya. Itu juga masuk dalam kategori miskin. Tapi tentunya kan kita prioritas. Nah, makanya perlu adanya survei tadi. Kira-kira yang bersangkutan benar-benar layak untuk mendapatkan program dari kami. Baik, tapi ini kan mengingat masyarakat Kabupaten Cirebon kan banyak banget gitu ya Pak Kiai, apalagi mohon maaf yang termasuk dalam kategori kurang mampu. Pastinya semua juga pengen kuliah gitu kan Pak Kiai. Betul. Nah ini kemudian bagaimana menyaring agar dirasa adil sampai tersaring 22. Dan ini kan mungkin nanti mulai tahun ini, tahun ajaran barunya berarti Pak Kiai ya? Sudah dimulai tahun ini? Jadi kita justru menerimanya itu yang semester 2 Ibu. Oh yang sudah jalan. Karena sudah jalan. Oh baik. Jadi memastikan bahwa yang bersangkutan sudah kuliah. Oke, jadi ternyata ini yang dipahami oleh masyarakat berarti bukan yang mau kuliah, yang sudah kuliah. Yang sudah kuliah. Oke, baik. Jadi ya mungkin agar untuk bisa memastikan itu saja, memastikan bahwa mereka sudah terdaftar di dalam perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Cirebon atau di Kota Cirebon. Jadi memang semester 1 atau semester 2. Oke, berarti semester 2 ya nanti yang sedang sekarang berjalan. Kan masuk nih semester 2. Oh, berarti atau enggak yang dia lagi jalan kuliahnya gitu yang ya Pak? Yang lagi jalan kuliahnya. Nanti kita akan tanggung sampai lulusnya. Sampai lulus. Oh, Masya Allah. Berarti kan 4 tahun istilahnya. Jadi UKT ya. UKT biaya kuliahnya kita bayarin dan kemudian yang bersangkutan juga mendapatkan uang saku per bulannya 500.000. Alhamdulillah. Jadi dapat uang saku juga. Dapat uang saku juga. Kuliah semuanya dibayarin gitu. Kuliah semuanya dibayarin. Oke, berarti ini apakah mahasiswanya ketika mungkin pagi ini ada mahasiswa yang mendengar nih Pak Kiai, berarti dia bisa mengajukan diri secara pribadi ya? Secara personal bisa mengajukan diri secara pribadi dengan tentunya ada syarat-syarat yang harus dilampirkan. S dan K begitu ya. Betul. Syarat dan ketentuan berlaku. Silahkan diakses saja media sosial Basnas Kabupaten Cirebon atau websitenya untuk seluruh mahasiswa yang berada di Kabupaten Cirebon. Terutama itu tadi penerima adalah warga Kabupaten Cirebon. KTP-nya harus harus Kabupaten Cirebon dulu. Kabupaten Cirebon atau paling tidak punya keterangan domisili lah. Kalau misalnya belum punya KTP atau apa ya. Kayaknya udah deh. Udah semua ya kalau tahun segitu. Oh ya. Berarti KTP-nya harus KTP Cirebon gitu. KTP Kabupaten Cirebon KTP Kabupaten Cirebon. Kemudian silakan yang sepertinya punya minat dan sesuai dengan kriteria dari Basnas Kabupaten Cirebon mendaftarkan saja langsung. Untuk informasinya hari ini insya Allah bisa diakses melalui website Basnas Kabupaten Cirebon atau melalui media sosialnya. Oke, berarti nanti informasi lengkapnya ada di sosmednya Basnas gitu ya. Insya Allah. Baik. Nah ini ada batasannya nggak sih Pak Kiai? Misalnya sampai tanggal berapa? Atau memang ini terbuka ya kapan aja gitu? Ya kita batasin. Memang ada rundown waktunya. Jadi sampai berapa dan sebagainya. Oleh karena itu ya segeralah untuk mendaftar. Ini juga saya terima kasih ke RRI ini bisa nih, Pak Kiai. Saya umumkan ke masyarakat Kabupaten Cirebon. Silahkan. Artinya ada waktu mendaftar kalau nggak salah mungkin sampai pertengahan Februari kalau nggak 17 Februari kalau nggak salah. Masih cukup lama. Ya masih cukup lama. Kita buka kesempatan agar kita sosialisasikan juga dan lain sebagainya agar supaya mereka yang tadi yang punya kesempatan untuk daftar bisa berdaftar di Basnas Kabupaten Cirebon. Baik, karena ini Masya Allah luar biasa nih, nggak cuma dapat untuk biaya kuliah ya Pak Kiai sekali lagi, tapi juga dapat uang saku gitu dapat uang saku. Baik, nah Pak Kiai ada syarat tambahan nggak sih, kayak misalnya ini mohon maaf nih Pak Kiai, karena kita kan membawa nama Basnas. Betul. Ada nggak sih misalnya harus kuliahnya di universitas mohon maaf yang membawa agama begitu, atau di universitas mana aja yang penting dia di Cirebon? Universitas mana saja. Universitas mana saja. Karena saya yakin
pendidikan di lembaga kuliah tadi sebenarnya kan mendewasakan dan mematangkan pemikiran seseorang. Tujuan utamanya itu tidak harus universitas jurusan agama, tidak harus, di mana saja silahkan. Sehingga kemudian dengan dengan beasiswa ini mereka bisa menyelesaikan studinya dan mereka bisa berkontribusi untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Termasuk IPK-nya juga nggak dilihat nih Pak Kiai? Ya memang ada syarat IPK juga. Ya. Barangkali kan, berarti ya, barangkali yang mendengar, yang berarti yang penting kuliah aja dulu gitu. Nah. Tapi ada syarat untuk IPK-nya nanti diperhatikan nggak begitu? Ya jadi inilah, jadi pertimbangan juga, tapi bukan merupakan syarat mutlak. Jadi begini Ibu, untuk diketahui saja, jadi program ini pertama yang wajib dilakukan oleh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Basnas itu, pertama ya tentunya selesaikan kuliahnya, pendidikannya sukses, selesai, harus. Yang kedua juga harus punya kepedulian tentang zakat. Mereka suatu saat akan dilibatkan, misalnya di acara-acara untuk ikut mensosialisasikan dan mensupport kegiatan-kegiatan Basnas Kemudian. Ini juga dalam rangka belajar dan agar tumbuhnya kepedulian. Baik, berarti ini nyambung nih Pak Kiai. Mohon maaf ada pendengar kita yang sudah bergabung pagi ini. Ini ada Umi Ami di Kedawung. Assalamualaikum Bapak narasumber yang saya hormati. Mohon maaf, mohon izin saya mau tanya. Berarti untuk program beasiswa ini yang pertama khusus untuk yang kurang mampu ya Pak Kiai. Dan konon katanya nanti harus bersedia menjadi relawan Basnas. Nyambung berarti sama yang tadi barusan banget Pak Kiai sampaikan. Mangga, mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak Kiai. Ya betul. Harus menjadi relawan Basnas, tapi ya bukan berarti akhirnya mengganggu pendidikannya, tetap pendidikan sebagai prioritas utama karena itu yang jadi fokusnya. Tapi suatu saat kita libatkan dalam acara-acara Basnas, dalam memasyarakatkan Basnas, kemudian survei mustahik, agar dengan begitu juga mereka akhirnya punya kepedulian. Kan kita banyak bergerak di kalangan-kalangan yang tidak mampu. Yang bersangkutan datang dari orang yang tidak mampu, tapi kalau dilibatkan dengan orang-orang yang tidak mampu, insya Allah akhirnya berkembang jiwa kepedulian dan kemanusiaan pada yang bersangkutan. Seperti itu. Amin. Jadi yang sehat nggak cuma jiwa raganya gitu ya Pak Kiai ya. Jadi generasi yang madani begitu ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya juga kita sapa juga pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai, semoga sehat selalu. Pak Kiai, mohon maaf kalau misalnya yang yatim, apakah ini juga diprioritaskan dari tanpa nama nih Pak Kiai? Ya betul, itu yatim kan berarti termasuk yang tidak mampu berarti Bu. Termasuk yang prioritas misalnya yang sudah tidak ada orang tuanya dan sebagainya. Oke, baik. Tapi yang pasti berarti banyakin doa ya Pak Kiai, karena ini kuotanya cuma 22 ya. Itulah kuotanya memang alhamdulillah sementara ini terutama dari kita kan Basnas Kabupaten Cirebon kebanyakan dari aparat sipil negara Bu. Zakatnya itu ASN ke kita ucapkan terima kasih kepada mereka dalam kesempatan yang bahagia ini karena sudah menunaikan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Ke depan kalau misalnya uang zakat infak sedekah yang bisa kita kumpulkan lebih banyak lagi, mungkin membuka program ini bisa lebih banyak lagi. Oleh karena itu juga dalam kesempatan ini saya mengajak orang-orang agnia dan lain sebagainya, silahkan salurkan zakat infak sedekahnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Amin. Jadi semakin banyak yang menginfakkan ya Pak Kiai, insya Allah nanti kuotanya semakin bertambah. Semakin bertambah lagi untuk beasiswa dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini selanjutnya kita sapa lagi juga ya Pak Kiai. Ini dari tanpa nama lagi, dari Indramayu Pak Kiai. Mohon maaf Bapak narasumber yang saya hormati, izin bertanya, bagaimana kalau misalnya anak kuliahannya itu aslinya orang Indramayu tapi tidak mampu kuliahnya di Kabupaten Cirebon? Terima kasih untuk penjelasannya. Bolehkah ikut serta katanya Pak Kiai? Memang berdasarkan kriterianya sih harus penduduk Kabupaten Cirebon. KTP-nya KTP Kabupaten Cirebon. Karena bagaimanapun kita adalah Basnas Kabupaten Cirebon. Barangkali mungkin yang Indramayu bisa menghubungi Basnas Kabupaten Indramayu barangkali. Baik. Jadi karena memang punya wilayahnya sendiri-sendiri. Bukannya tidak mau begitu ya Pak Kiai ya. Baik, tapi tetap harus ada yang menjadi prioritas ya Pak Kiai. Dan kita prioritasnya di Kabupaten Cirebon dulu ya. Baik, ini berarti kalau yang menarik syarat selanjutnya untuk yang mau dapat beasiswa ini
mahasiswa tersebut juga harus bisa membuktikan kalau dia kuliah di situ. Ada kartu mahasiswanya ya, juga harus ada kartu ya? mahasiswa, ada keterangan dan lain sebagainya. Pokoknya yang membuktikan bahwa dirinya memang mahasiswa. Gitu. Oke, baik. Jadi itu jangan lupa ya, selain tadi surat keterangan nggak mampu ya Pak Kiai ya, dia harus kuliah dibuktikan dengan tadi keterangan kuliah di kampus yang bersangkutan. Siap. Dan harus sudah kuliah itu ternyata ya. Baik. Baik Pak Kiai, kita juga nanti akan berbincang nih dengan pengamat pendidikan dari UMC, Ibu Dr. Hajah Fikriah, sambil menantikan beliau untuk bergabung bersama kami. Ini selanjutnya ada penelpon kita yang juga sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu ya Pak Kiai ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak Didi, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Pak Kiai, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi, sama-sama. Alhamdulillah tetap sehat, semangat. Terkait dengan program Basnas Kabupaten Cirebon tentang beasiswa yang perlu kami sampaikan. Selain program Basnas tentang beasiswa itu, ada program-program apa lagi yang ada di Kabupaten Cirebon? Yang kedua, Basnas beasiswa ini kalau sekolahnya di kota Cirebon atau di daerah lain, tapi berKTP-nya di Kabupaten Cirebon, atau KTP Kabupaten Cirebon sekolahnya di mana-mana, apakah itu masuk kriteria? Dan kemudian ada anak mualaf yang baru ditinggalkan orang tuanya, tapi apakah ini termasuk kriteria juga untuk mendapatkan beasiswa? Dan persyaratan yang paling pokok dan paling utama itu dari sisi apa selain daripada yatim, piatu, fakir, miskin dan lain sebagainya. Kira-kira itu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 3 pertanyaan nih Pak Kiai. Yang pertama, program Basnas Kabupaten Cirebon itu apalagi katanya selain program beasiswa ini? Ya banyak. Ya. Kita program pemberdayaan masyarakat juga dengan Z-Chicken. Ya. Jadi semacam KFC-nya Basnas. Baik. Ya. Kemudian juga kita ada warcot Ibu. Warung pencot. Warung pencot itu pengen nyoba terus. Jadi kita warung-warung UKM ya, usaha kecil menengah. Ada 32 warung untuk selama ini. Kemudian kita juga ada semacam rutilahu. Bedah rumah Ibu. Bedah rumah, kita tahu bahwa Kabupaten Cirebon itu juga termasuk banyak sekali yang warganya hidup di rumah yang belum layak huni. Oleh karena itu kita membantu pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah Basnas sudah cukup banyak berkontribusi dalam hal ini. Nah, rutilahu itu juga ada yang sistemnya rehab saja, tapi ada juga yang bedah rumah dari awal. Berarti benar-benar ya benar-benar tapi ya rumahnya memang betul-betul tidak layak. Rumah dari kardus, rumah yang hanya geribik, yang kalau kena hujan bisa jadi kawur itu. Kena angin aja. Kawur, bocor dan sebagainya. Makanya rumahnya kita hancurkan, kemudian kita bangun dengan rumah yang layak sesuai dengan. Baik. Ya. Jadi programnya banyak sekali. Ya. Baik. Nah, ini selanjutnya juga pertanyaannya kebalik dari tadi yang di Indramayu. Kalau dia KTP-nya Kabupaten Cirebon, tapi kuliahnya di luar daerah. Ini gimana? Bisa. Silakan. Emang ini untuk warga Kabupaten Cirebon yang kuliah di mana saja kuliahnya, asal dibuktikan dengan bahwa dia sudah berkuliah. Tinggal tadi banyakin doa, mudah-mudahan terpilih. Banyakin doa, soalnya ada seleksi memang. Nah ini kalau untuk yang mu'alaf Pak Kiai ditinggal sama orang tuanya, ini apakah juga boleh untuk mendaftarkan? Boleh ya. Baik. Nah sebenarnya juga kita ada program khusus untuk mu'alaf Ibu. Ada lagi. Ada programnya beda lagi. Mungkin nanti dibahas di selanjutnya ya. Kalau misalnya mau ikut program beasiswa ini, sepanjang memenuhi kriteria dia mahasiswa dan lain sebagainya, boleh miskin banget. Dan lain sebagainya boleh banget. Baik. Nanti mungkin kita bakal tanya lebih dalam kaitan tentang program mu'alaf nanti ya Pak Kiai ya. Ini kita sekarang sudah tersambung dengan Ibu Dr. Hajah Fikriah MA. Beliau adalah pengamat pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu, ini ada Pak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ibu Ketua Basnas Kabupaten Cirebon yang sudah hadir di studio. Ibu barangkali. Fikri ya? Iya, Oh, Ibu kenal, Fikri Ibu. ya. Gimana Bu, kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Yai sehat. Sehat, Gimana sehat, Pak Yai alhamdulillah. sendiri? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah bisa bertemu melalui udara ya Ibu ya. Iya. Masya Allah, silaturahmi melalui udara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dulu nih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Ibu, ini Iya, sari-sari, Mbak. kaitannya Ya. tentang Basnas yang melaunching program beasiswa Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sendiri, bagaimana nih Bu program yang di launching sama Basnas Kabupaten Cirebon ini? Oke Mbak. Terima kasih nih saya kesempatan bisa bersilaturahmi dengan Pak Kiai Ahmad. Iya. Berkaitan dengan program yang tadi Mbak sampaikan bahwa memang betul program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana itu adalah program yang digulirkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, dan saya sangat mengapresiasi sekali terhadap program tersebut. Karena memang kita sadari ya bahwa Provinsi Jawa Barat sendiri masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi lah, katakanlah sampai dengan tuntas sarjana, itu masih di bawah 30% ya. Jadi paling rata-ratanya 70% itu masih level di tingkat SLTA lulusannya. Sehingga otomatis ini kan butuh sentuhan dari berbagai elemen ya. Berbagai elemen untuk bisa bagaimana kemudian membantu masyarakat agar bisa meningkatkan partisipasi pendidikannya sampai di level sarjana. Dan ini juga kita lihat bahwa di Kabupaten Cirebon itu kan IPM-nya posisinya masih belum meningkat ya. Dia masih pada posisi kalau nggak salah sih 20 ke bawah ya. Dan itu salah satu indeksnya itu kan dari sisi pendidikan. Nah, otomatis dengan program ini ya, program Satu Keluarga Miskin kemudian Satu Keluarga Satu Sarjana, ini memang sangat tepat sekali ya. Sangat tepat sekali. Karena sejatinya bahwa anak-anak yang lulusan SLTA itu sejatinya ghiroh untuk melanjutkan itu sangat besar sekali. Cuman karena keterbatasan maka tidak sampai bisa mengenyam di pendidikan di level tingkat tinggi ya. Keterbatasan dalam hal ini adalah keterbatasan ekonomi. Sementara kita ketahui bersama ya, ketika ada satu keluarga yang kemudian bisa sampai pada level tingkat sarjana pendidikannya, ini jelas ini akan membantu untuk ada sebuah perubahan di dalam keluarga, terutama adalah bisa meningkatkan perekonomian. Nah, ini program ini membuktikan bahwa memang komitmen kita sebagai kaum muslimin ya, yang kemudian sebagiannya itu kita sebagian harta kita ya, melalui kita berikan apakah melalui zakat atau juga melalui sodako atau juga infak yang kita berikan kepada lembaga yang memiliki legalitas, dan kita yakin bahwa ini adalah sangat amanah. Kemudian kita berikan ke lembaga ini dan alhamdulillah ternyata bisa dikelola dengan baik dengan program-program tadi pendidikan, tadi ada rutilahu dan lain sebagainya. Ini adalah sangat bagus sekali, dan ini adalah merupakan salah satu bagian sumbangsinya kaum muslimin untuk meningkatkan tingkat derajatnya sesama saudara ya, yang memang perlu kita bantu. Nah, untuk itulah Pak Kiai, terima kasih ini ya dengan program-program tersebut, dan ini pasti sangat dirasakan sekali ya, pasti sangat dirasakan karena memang sentuhan-sentuhan ini sangat terasa ya nantinya, dan ini akan membuktikan atau akan lebih memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa ya terhadap badan pengelola zakat ya, atau amil zakat atau lajis ini ya, kepada yang diberikan amanah oleh masyarakat kaum muslimin untuk mengelola ini, dan kemudian akhirnya diberikan kembali juga kepada kaum muslimin. Ini adalah sangat luar biasa, sangat tepat sekali ya
mudah-mudahan ke depan juga akan ada terobosan-terobosan baru lagi nih Pak Kiai ya. Amin. Ya. Amin. Mohon dukungannya Ibu, mohon supportnya. Amin. Insya Allah bakal ada terus begitu Pak Kiai Insya Allah. Jadi Iya, luar biasa. Bu Fikri, seharusnya berterima gimana? kasihnya jangan ke Basnas, karena Basnas hanya menyalurkan. Sebenarnya yang harus diucapkan terima kasih itu para muzaki itu. Masya Allah. Oh iya, Mereka pasti. ya karena Pasti. kedermawanan mereka menyalurkan zakat Iya, infak betul. yang mulai Basnas sehingga Iya. kemudian disalurkan ke masyarakat yang Baik. Betul. membutuhkan. Baik. Betul sekali ya. Jadi Baik. para muzaki yang memberikan tadi yang saya sampaikan, Iya. baik itu apakah zakat, sedekah, infak yang telah diberikan kepada lembaga, dititipkan, lembaga menyalurkan sesuai dengan amanahnya. Iya, Itu juga baik. sangat luar biasa ya. Baik. Dan ini adalah kalau ini kemudian lebih ditingkatkan kembali, insya Allah ini ya para muzaki yang memang nanti akan jauh lebih banyak lagi ya untuk Amin. bisa dikumpulkan dana-dana Amin. sebagian hartanya untuk kepentingan pengembangan pendidikan Iya. untuk kaum muslimin juga yang memang sangat membutuhkan. Ini sangat ditunggu dan ini luar biasa. Ini adalah merupakan sebuah langkah untuk pencerdasan ya, peningkatan kualitas SDM di Amin. Indonesia. Seperti Amin. itu saya di Kabupaten Cirebon. Baik, amin. Bu Fikri dan juga Pak Kiai, ini kita istirahat dulu jeda sejenak. Ada reporter kami, Aji Satria, yang akan menyampaikan informasi kaitan tentang program Satu Keluarga yang Kurang Mampu untuk menjadi satu sarjana harus didukung. Seperti apa dan bagaimana, Aji? Silakan informasi selengkapnya. Kita berada di Kabupaten Cirebon dan demi program Satu Sarjana pada Satu Keluarga Kurang Mampu ini tentu harus didukung oleh semua pihak. Bukan hanya program dari Basnas dan sebagainya, namun pemerintah juga harus mendukung. Bukan hanya wajib belajar 12 tahun, namun juga sampai sarjana sehingga anak-anak pun bisa mendapatkan atau menyampaikan mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan berbagai macam hak-haknya dan bisa bekerja dengan sebaik mungkin. Saat ini saya bersama salah seorang tokoh pemuda, Kang Muslimin. Kang, ini bagaimana komentar Abang terkait program Satu Sarjana untuk Satu Keluarga Miskin, Kang? Alhamdulillah ya, artinya negara memperhatikan masyarakatnya. Jika terdapat satu sarjana di satu keluarga, berarti kan alhamdulillah semua diberikan kesempatan, kita masyarakat kurang mampu diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat syariah. Jadi sekali lagi saya bersyukur, alhamdulillah. Masyarakat lain setuju nggak Bang? Program Satu Keluarga Satu Sarjana, Satu Keluarga Miskin ya Bang? Setuju nggak Bang? Ya setuju sih. Ya harapannya ke depan ya bukan satu sarjana lagi sih. Istilahnya harus ada perhatian lebih juga, bukan satu lagi tapi ya bisa mencakup banyak semuanya gitu kan. Yang pertama keluarga miskin ya. Iya. Harapan tersebut bisa diwujudkan dengan baik oleh pemerintah, dan karena pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya itu bukan tanggung jawab pemerintah, yang paling dasar adalah pendidikan dan kesehatan, sehingga nanti masyarakat Indonesia pun bisa lebih maju lagi di masa mendatang. Demikian Aji Satria melaporkan, kembali ke rekan penyiar di studio. Baik, terima kasih Aji untuk informasi Anda, dan Bu Fikri, Pak Kiai masih bersama kami ya. Ini mohon maaf Bu Fikri dan juga Pak Kiai, kita sapa pendengar juga yang sudah bergabung di WhatsApp, nggak apa-apa ya Pak Kiai ya. Baik, ini selanjutnya ada dari Mamah Nia di Kapetakan. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Alhamdulillah ada program ini yang insya Allah membantu untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Cuman mohon boleh kasih masukan nggak? Kalau boleh untuk yang baru masuk juga dikasih bantuan Bapak narasumber, Ibu narasumber. Soalnya biaya masuk kuliah itu kan nggak murah. Terima kasih. Baik. Ibu Fikri langsung ketawa loh ya. Isma minta pendapat Pak Kiai dulu ya Ibu ya, sebelum nanti ke Ibu nih. Baik, gimana? Jadi sebenarnya kita sudah mendiskusikannya di kalangan pimpinan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya. Paling tidak dengan sudah mendaftar itu sudah punya komitmen lah, sudah punya kesungguhan bahwa dia ingin menjadi seorang sarjana. Nah, sudah saatnya kita Basnas untuk mendukung dan mensupport komitmen dan keinginan yang. Jadi jangan sampai putus kuliah. Jangan sampai gitu putus ya. kuliah. Nanti yang belum daftar kan belum jelas maksudnya. Kalau sudah daftar, ya memang ya saya akui memang. Biaya Tapi masuk juga nggak biaya murah. masuk nggak rumah. Tapi nanti di reimburse istilahnya. Oke. Ya, iya.
Jadi nanti dirembes ya. Kalau kita bilangnya rembes ya. Artinya berarti yang bersangkutan kan sudah sungguh-sungguh tuh, sudah daftar meskipun uangnya nggak tahu dari mana lah. Nah, ini beri kesempatan agar mereka yang memang sudah sungguh-sungguh dengan dibuktikan sudah daftar di perguruan tinggi, jangan sampai putus. Teruskan sampai selesai. Jadi biar semangatnya tuh terus ada gitu. Terus, jadi nggak di tengah jalan dia pusing mikirin, aduh gimana gitu ya. Baik, Bu Fikri ada tanggapan nggak nih ketika masyarakat, ya gitu namanya kita masyarakat Ibu ya. Ketika ada kabar ini, aduh kenapa nggak dari awal aja dikasihnya? Gimana nih Ibu? Ya, kita melihatnya dari sisi positifnya sebuah program ini ya. Ini sangat luar biasa. Jadi masyarakat harus bisa menanggapi bahwa memang ini kan ada kesempatan yang diberikan kepada masyarakat bahwa ada peluang Basnas ini bisa membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan untuk biaya pendidikan ya. Ya mudah-mudahan tadi suara-suaranya masyarakat yang memang mungkin diharapkan dari awal, saya kira itu juga sangat bagus ya. Mudah-mudahan nanti kan program itu kan akan selalu dievaluasi ya Pak Kiai. Betul. Dan ini juga Bu Fikri, agar supaya mereka yang tahun depan mau kuliah itu kayak udahlah daftar aja dulu, nanti juga mencari tenang maksudnya. Baik. Dan ini membuktikan nanti akan menjadi spirit ya Mbak ya. Supaya bisa menjadi spirit bagi masyarakat, karena memang ternyata ada perhatian luar biasa dari BAS yang tadi disampaikan memang adalah berangkat dari ini ya Mizakinya itu sendiri ya. Tapi ini membuktikan bahwa ini ada menjadi spirit bahwa ternyata sama Muslim itu memang ya kita memang harus bersatu. Betul, setuju. Harus bersatu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya jalannya macam-macam, salah satunya adalah jalannya ini ya. Jadi sehingga mudah-mudahan ya ini menjadi program unggulan dan menjadi program yang istiqomah untuk seterusnya. Amin. Kira pemerintah juga sudah ya. Saya kira untuk Kabupaten Cirebon juga saya melihat ada program-program beasiswa dia sangat lama sekali ya. Cuman kan mungkin dana yang digelontorkan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kemudian ada Basnas yang kemudian juga membuat atau merancang program ini, kan berarti juga akan sangat membantu masyarakat. Tinggal ini mangga silakan berlomba-lomba kan, jadi bagaimana untuk bisa meraih. Cuman ya kira-kira ketika ini sudah berjalan, kemudian juga makin banyak ya dana-dana yang masuk ke ini ya, ke Bas itu sendiri. Ya mudah-mudahan nanti jumlahnya semakin banyak juga ya. Insya Allah, amin Ibu. Doanya. Dan kemudian satu keluarga satu, tetapi betul. Keluarga kalau perlu seluruh anggota keluarga. Amin. Betul. Kita aminkan paling serius Pak Kiai. Amin. Amin. Program ini Mbak. Amin. Iya ini. Baik ini. Kami sangat support banget. Amin, pastinya ya Ibu ya. Baik, Ibu Fikri dan juga Pak Kiai, kembali kita sapa pendengar lagi yang sudah bergabung. Ini ada Mutmainah di Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai dan juga Ibu narasumber yang saya hormati. Kebetulan saya mahasiswa sekarang sudah masuk di semester akhir, sedang menyiapkan skripsi. Apakah juga berkenan untuk mengikuti program ini? Dan apakah artinya nanti biaya yang sudah saya keluarkan juga akan diganti, termasuk juga untuk biaya skripsi? Berarti ini ke Pak Kiai nih ya. Bisakah katanya Pak Kiai? Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih juga nih Mbak Mutmainah. Ini saya nggak disebutin dari kampus mananya. Baik. Jadi ada program itu program stimulan pendidikan, bukan biasanya. Kalau yang ini memang kita dari awal sampai akhir. Sehingga betul-betul. Yang tadi Pak Kiai bilang semester 2 ya? Ya. Sebenarnya kita biasanya di semester pertama, tapi mungkin karena prosedur dan sebagainya sehingga jatuhnya di sekarang 2. Di semester 2. Biasanya semester pertama kita sudah melaunching sehingga mereka dari semester pertama sudah terbantu gitu oleh kita. Nah, kalau yang ini yang itu kita ada program stimulan pendidikan. Oh, beda. Yang sifatnya yaitu misalnya mahasiswa yang kesulitan bayar apa atau mungkin kalau harus skripsi ada biaya tambahan dan sebagainya, dan dia nggak mampu dan sebagainya, bisa mengajukan, tapi sistemnya ya hanya saat itu saja. Jadi yang dibutuhkan saja. Dan ini bisa berarti? Bisa, silakan diajukan saja. Prosedurnya sama Pak Kiai? Prosedurnya lebih ringan. Itu bisa langsung datang ke Basnas atau di sosmed? Itu ada info di sosmed? Ya sudah lama. Kalau itu sudah lama. Program rutinan sebenarnya. Baik. Silakan mengajukan.
Insya Allah nanti ya dengan alasannya dan kondisi yang sebenarnya dan lain sebagainya, insya Allah nanti ada bantuan dari Basnas. Amin, ada bantuan ya. Tapi ini berarti beda program. Beda program, memang beda program. Dan kita sudah melakukan itu sudah banyak kok. Alhamdulillah sudah banyak yang dibantu. Sudah banyak yang dibantu. Oke, baik. Selanjutnya juga ini ada Mbak Nok di Palimanan. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan saja program ini bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa menggaransi tidak ada orang dalam yang mengatur sehingga ada tetap ada aja yang seuzon ya. Ya ada yang, sehingga ini ada program bisa berjalan dengan baik. Mungkin harus ada yang mengatur. Kalau mengatur itu harus begitu ya Pak Kiai. Tapi bukan berarti kita meluluskan saudara sendiri gitu, enggak ya? Melalui tes yang insya Allah ya, tes yang kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Amin. Sesuai dengan ya tadi yang miskin dan lain sebagainya, makanya perlu survei. Perlu dan lain sebagainya itu. Itu orang dalam nanti yang bakal survei ya. Iya, orang dalam Bu. Tapi kita diskusikan dalam rapat dan sebagainya secara terbuka. Jadi tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Oke, baik, Masya Allah. Bu Fikri, ini kalau lihat fenomena berarti kan masyarakat itu dengan gamblangnya gitu menyampaikan apa yang ada di otaknya. Wah, jangan-jangan ini nanti ada permainan di dalam gitu kan Bu Fikri. Ini wajar gak sih kemudian masyarakat tuh kok gampang banget ya berprasangka buruk begitu Ibu? Seharusnya kalau ngapain diumumin sendiri aja kan. Lagian mohon maaf kayak nutup rezeki sendiri gak sih Pak Kiai nantinya? Gimana nih Ibu Fikri menanggapinya nih Ibu? Ya, saya kira ketika program ini terpublikasikan, ini kan membuktikan bahwa siapapun bisa mengikuti atau bisa mengajukan program ini. Betul. Dan saya kira Basnas juga sudah mendesain sedemikian rupa ya ketentuan aturan-aturan yang ditetapkan baik dalam bentuk persyaratan termasuk prosedur dan juga penentuan siapa yang akan bisa mendapatkan itu. Kalau misalnya ada masyarakat yang menyampaikan, saya kira ada ya wajar lah. Tinggal ini menjadi sebuah kehati-hatian kita semua, terutama adalah dari Basnas yang memang diamanati untuk mengelola dana. Artinya bahwa memang dana ini memang harus tepat sasaran kan, sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga tidak ada yang mungkin ya merasa bahwa lebih sangat saya yang berhak tapi kemudian tidak dapat. Mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti itu, dan kita berpositif thinking saja pada masyarakat bahwa ini adalah program yang sangat bagus dan insya Allah sudah dikelola sangat luar biasa, sangat profesional, apalagi sudah dipublikasikan, kemudian juga kan sudah ada aturan-aturannya, prosedurnya seperti apa, nanti penentuannya seperti apa. Insya Allah bahwa itu adalah sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama ya. Kita support, kita dukung, dan mangga masyarakat ini ya jangan sungkan-sungkan. Dan yang terakhir ya gitu, yang tadi yang sampaikan berkaitan dengan ini Pak Kiai ya, yang bantuan untuk penyelesaian ya memang betul sekali itu, karena memang saya yang di perguruan tinggi, dan saya kira sama lah perguruan tinggi yang lain ketika ada problem-problem mahasiswa yang berkaitan dengan masalah biaya terkendala untuk penyelesaiannya, akhirnya ya tidak sampai tuntas. Ini juga menjadi keprihatinan dan itu tidak sedikit ya. Jadi kalau kemudian ternyata ada program itu juga sangat membantu sekali ya, sangat membantu, dan ini kan sudah sangat terbuka untuk siapapun untuk bisa mengajukan ya Pak Yai ya. Tak terkecuali kan gitu loh, tak terkecuali siapapun, dan insya Allah ini sangat amanah banget gitu loh ya untuk pengelolaan dana-dana zakat untuk kependidikan ya. Oke, saya kira itu. Baik, terima kasih Ibu dan Pak Kiai dan juga Ibu. Kita sapa pendengar lagi yang sudah bergabung pagi ini dari tanpa nama di Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai dan Ibu narasumber. Mohon maaf saya tertinggal sepertinya. Apakah persyaratannya juga harus ada keterangan dari RT RW seperti kita mengajukan surat keterangan tidak mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa ini? Terima kasih Pak Kiai. Ya memang ada salah satu syaratnya SKTM ya, surat keterangan tidak mampu dari desa biasanya, bukan ya. Dari sekarang mah langsung ke desa ya. Oke, tapi intinya kita berarti mengajukan sendiri ya Pak Kiai. Ya, mengajukan sendiri. Bukan rekomendasi dari desa ya. Bukan.
Oke, baik. Sendiri. Itu poinnya, kita ngajuin sendiri ya, Iya. baru sudah persyaratannya lengkap bisa langsung ke Basnas Ya, gitu ya, ya. sampai nunggu proses seleksinya. Proses gitu seleksinya pertama survei dulu, survei apakah betul-betul yang bersangkutan memang yang berhak untuk, karena zakat infak sedekah untuk mereka yang tidak mampu. Nah kemudian setelah itu baru seleksi dari segi wawancara, kemudian tes tulis dan lain sebagainya, betul-betul agar mengetahui bagaimana komitmen mereka tentang pendidikan mereka, komitmen mereka tentang tadi untuk bisa dilibatkan dalam sebagai relawan Basnas dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi tetap ada prosesnya Ya, ada prosesnya. Baik. Jadi sekarang nih dipersiapkan dulu seperti tadi Pak Kiai bilang waktunya masih panjang sampai 17 Februari. 17 Februari insya Allah. Baik, baik. Kembali Isma ke Bu Fikri lagi ya Pak Kiai Mangga, ya. mangga. Baik, Ibu Fikri, ini kalau misalnya di UMC sendiri nih Ibu, ini ada program khusus beasiswa untuk mereka yang kurang mampu nggak sih Ibu? Kalau di UMC ada ya program-program yang khusus untuk tidak mampu. Bahkan di UMC sendiri untuk yang ini ya, yang kan kebetulan kalau di UMC kan ada lajismu ya, ada lajismunya. Lajismunya juga adalah ada program untuk yang tahun sekarang ini adalah untuk mahasiswa yang bukan tidak mampu, artinya ada mahasiswa yang memang dipersilakan untuk mengajukan beasiswa bantuan ya, sifatnya sih baru bantuan ya, karena memang belum lama. Nah, adapun kalau kemudian untuk beasiswa tidak mampunya, saya kira ada sama ya, cuman memang tidak sebanyak yang mungkin lembaga-lembaga seperti Basnas dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Baik, alhamdulillah, berarti memang juga di mana-mana banyak sebenarnya, tinggal Tuh, kita banyak, bagaimana iya. gitu ya Pak Kiai ya. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi kita untuk memberikan bantuan kepada mereka yang berhak, kecuali kalau uangnya nggak ada. Wah, baru. Insya Allah uangnya ada terus ya Pak Kiai ya. Makanya doakan supaya uangnya ada terus. Amin, amin. Dan nanti jumlahnya juga semakin banyak begitu ya Pak Kiai ya. Baik, ini selanjutnya kita sapa juga. Assalamualaikum Pak Kiai, mohon maaf izin bertanya. Apakah ini, mohon maaf bukan saya mendahului takdir, tapi hanya sekedar ingin tahu. Ya. Apakah ini nanti uangnya akan dibayarkan di muka semua atau memang sesuai dengan waktu pembayaran perkuliahannya saja? Terima kasih untuk penjelasannya. Biasanya langsung kita untuk yang sementara yang sudah berjalan itu ya kita langsung bayar ke kampusnya gitu. Oke. Biasanya seperti itu. Jadi- Kecuali uang jajan tadi. Oh, iya. Uang jajan itu ya per Uang bulan. saku tadi ya, Atau per paling kalau misalnya melihatkan ya tadi sebenarnya kendalanya kendala tersedia dana nggak di kita. Ya mungkin biasanya 3 bulan sekali atau seperti Tapi itu. tetap dikasih ya. Dikasih tetap. Berarti tetap. kalau untuk uang biaya kuliah udah nggak usah dipikirin ya? Ya. Semua udah dibayar Uang biaya tunai kuliah, ya. siap. Baik, Isma ke Ibu Fikri lagi nih. Ibu, ini setelah adanya launching yang diprogramkan oleh Basnas sendiri, ini selain tadi beasiswa yang untuk kuliah begitu kan, yang tadi juga untuk apa, dana talangan ya Pak Iya. Kiai ya, yang untuk diperlukannya aja. Iya, iya. Nah ini Dana stimulan. Dana stimulan. Nah ini Pendidikan. kalau menurut Ibu Fikri sendiri, bagaimana kemudian bisa mendongkrak minat masyarakat nih yang kebanyakan, mohon maaf ya Ibu ya, ketika yang orang tuanya kurang mampu, ini kan di mindset mereka, udahlah abis SMA saya selesai aja kerja. Nah ini dengan adanya program yang di launching oleh Basnas, ini seberapa besar sih Bu bisa membuat mereka nih jadi bersemangat untuk, oh iya saya juga bisa kuliah. Gimana nih Ibu? Oke. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam pendidikan, banyak faktor sebetulnya ya. Ya. Yang pertama adalah ya memang dari masa persoalan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah ya pemahaman bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap atau pentingnya pendidikan sampai di level tingkat sarjana. Jadi perlu ada kerjasama yang sangat luar biasa ya, antara satu elemen dengan elemen yang lain. Kalau misalnya dari sisi Basnas yang memang bisa membantu dari sisi ekonomi, dia bisa bekerja sama nanti kan dengan lembaga-lembaga yang lain, katakanlah misalnya di tingkat desa untuk bisa mensosialisasikan sekaligus membangun kesadaran bahwa akan pentingnya pendidikan ya, pentingnya pendidikan untuk masyarakat atau di masing-masing keluarga, apalagi levelnya adalah level sampai di tingkat perguruan tinggi, karena memang sejatinya insya Allah gitu ya, bagi anak-anak yang memang memiliki pendidikan yang sampai level di tingkat perguruan tinggi ini, dia akan
skillnya gitu ya, skillnya itu pasti akan memiliki skill yang lebih kan begitu, sehingga dia akan memiliki, karena kan yang sarjana ini tidak hanya sekedar akademik ya nanti dikejar, tapi kemudian dilatih leadership-nya, kemudian di entrepreneur-nya, bagaimana kemudian dia bisa mampu memecahkan problematikanya, kemudian meningkatkan kritikalnya ya, berpikir kritis dan lain sebagainya, sehingga dia akan mampu bisa menghadapi problematika kehidupan dan bisa menjadi solusi bagi keluarganya, kan seperti itu. Nah itu yang memang itu harapan saya, Ibu. Tujuan yang tadi disampaikan Pak Kiai itu menjadi solusi bagi keluarga. Oh, Masya Allah, itu yang diharapkan, betul, menjadi solusi bagi keluarga. Menjadi solusi bagi keluarga, dan itu harus dibangun sebuah kesadaran dan disosialisasikan. Ya, jadi insya Allah ini kalau ini bisa berjalan, dan ini kalau insya Allah kalau sudah bisa berjalan, kemudian juga bisa mengetahui, oh ternyata ada, apalagi sampai kemudian di situ tertera sekali bahwa ini bantuan untuk keluarga yang tidak mampu, atau program keluarga tidak mampu satu sarjana. Luar biasa sekali. Kalau sampai tersentuh di tengah-tengah masyarakat, tersosialisasikan kan gitu loh. Dan insya Allah akan membangunkan kesadaran gitu ya, kesadaran. Makanya memang ya sosialisasinya sampai tersentuh harus sampai di level tingkat bawah gitu di masyarakat. Seperti itu. Baik, ini sayang sekali kalau misalnya waktunya masih panjang, kita masih bisa berbincang lebih banyak lagi nih Pak Kiai. Tapi karena waktunya tinggal sedikit lagi, ini mohon maaf Isma ke Bu Fikri dulu, nanti ditutup bersama Pak Kiai. Ibu, ini dengan adanya program beasiswa satu keluarga miskin satu sarjana, apa yang Ibu harapkan bisa tercapai dengan adanya program ini? Harapannya saya ya menurut saya untuk program ini untuk Kabupaten Cirebon ya, mudah-mudahan IPM-nya bisa mendongkrak IPM gitu loh. Amin. Ya. IPM Kabupaten Cirebon yang pertama. Yang kedua adalah ya tadi mudah-mudahan tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga semakin bagus ya, semakin meningkatkan begitu. Karena tadi yang saya katakan bahwa tingkat ekonominya itu mudah-mudahan akan bisa meningkat ketika ada keluarga yang sampai ada yang sampai lulus sarjana, karena bisa menjadi problem solving, jadi bisa menjadi memecah masalah kan gitu. Dan yang berikutnya adalah ya mudah-mudahan SDM kita ini di Kabupaten Cirebon menjadi SDM yang akan unggul, yang mampu bersaing nantinya dengan apakah di level nasional maupun juga di level internasional. Itu jangkauan panjangnya seperti itu, Mbak. Dan yang terakhir ya otomatis ini adalah sebuah pembekalan yang luar biasa bagi kita, kesiapan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, seperti amin, amin, amin. Harapan kita semua diaminkan serius ya Pak Kiai. Baik Pak Kiai, sebagai penutup silakan. Ya barangkali aja lah, mangga artinya untuk para mahasiswa ya tentunya silahkan, insya Allah ya sejak kemarin berarti sejak di launching bahwa pendaftarannya sudah dibuka. Silahkan bisa diakses melalui website Basnas Kabupaten Cirebon atau melalui media sosial Kabupaten Cirebon tentang syarat-syarat dan rundown atau tanggal-tanggalnya. Soalnya saya tidak hafal. S dan K-nya dibaca tuntas di sana gitu ya. Mudah-mudahan program ini tadi agar supaya yang bersangkutan sehingga menjadi sarjana dan dia menjadi solusi bagi problematika yang dihadapi oleh keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan demikian kan taraf kehidupan keluarganya terangkat jadi menjadi orang yang mampu dan amin, itu harapan kita semua ya Ibu ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga Ibu Dr. Haja Fikri HMA, Pengamat Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat-sehat, makin sukses ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Dialog Cirebon pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.